akan mendiskusikan terminologi atau istilah-istilah dalam Artificial Intelligence. Jadi, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah ilmu yang masih berkembang terus-menerus. Dan oleh karena itu, dalam perkembangan yang berikutnya, kita akan menemukan istilah-istilah yang mungkin akan baru dan saling kait-mengkait. Nah, untuk itu, ada baiknya kalau kita mempelajari terminologi yang paling umum kita dengar di dalam berbagai macam kesempatan kalau kita membicarakan tentang Artificial Intelligence. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Ini adalah istilah-istilah yang dianggap umum. Oke, kita mulai dengan istilah yang paling dasar, yaitu Artificial Intelligence terlebih dahulu. Jadi AI atau kecerdasan buatan itu merujuk pada bidang ilmu yang berfokus pada pengembangan komputer dan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan pemikiran manusia. Jadi secara garis besar, Artificial Intelligence adalah membuat sistem, dalam kaitan hal ini adalah sistem teknologi agar teknologi itu entah komputer, entah smartphone, atau entah teknologi terapan lainnya itu dapat berpikir dan memutuskan sesuatu seperti layaknya manusia. AI mencakup berbagai metode dan teknik, termasuk machine learning, pengolahan bahasa alami, visi komputer atau computer vision, dan logika cerdas. Baik, itu adalah definisi tentang Artificial Intelligence. Sekarang kita akan bahas definisi lainnya. Mungkin dalam kesempatan tertentu Anda akan mendengar tentang istilah Artificial General Intelligence, disingkat AGI atau AGI. Apa itu Artificial General Intelligence? AGI mengacu pada tingkat kecerdasan buatan yang setara dengan kecerdasan manusia. AGI memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan menyelesaikan tugas secara umum, termasuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan memperoleh pengetahuan baru secara mandiri. Jadi, di dalam konsep Artificial General Intelligence, sistem komputer itu dapat memperoleh pengetahuan baru secara mandiri, tidak lagi disupport oleh data dan logika-logika pemrograman yang dibuat oleh manusia. AGI dapat menguasai berbagai bidang pengetahuan dan memiliki pemahaman yang luas. Nah, saat ini dunia sedang mengarah kepada Artificial General Intelligence. Sekarang yang lebih tinggi lagi disebut dengan istilah Artificial Super Intelligence. Dunia belum sampai kepada titik ini. ASI atau Artificial Super Intelligence merujuk pada tingkat kecerdasan buatan yang jauh melampaui kecerdasan manusia dalam segala aspek. ASI adalah kecerdasan buatan yang jauh lebih kuat dan jauh lebih canggih daripada kecerdasan manusia, dengan kapasitas pemikiran, analisis, dan kreativitas yang melebihi batas manusia. ASI dianggap sebagai kecerdasan buatan yang paling canggih dan mungkin memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan diri, melakukan penelitian dan inovasi, dan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Nah, saat ini dunia belum mencapai Artificial Super Intelligence, jadi kita hanya sebatas melihat penerapan Artificial Super Intelligence pada film-film fiksi, terutama film tentang masa depan atau film tentang luar angkasa. Baik, mari kita belajar tentang terminologi lainnya. Apa itu Big Data? Big Data itu akan sering muncul kalau kita bicara tentang Artificial Intelligence. Mengapa demikian? Secara garis besar, bahan bakar untuk Artificial Intelligence adalah data. Big Data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang sulit untuk diproses menggunakan metode dan teknologi tradisional. Data dalam Big Data biasanya memiliki volume yang sangat besar, kecepatan yang tinggi dalam pengumpulan, dan keragaman yang kompleks. Jadi datanya bervolume besar dan berkecepatan yang tinggi serta beragam. Itu artinya kalau Anda bayangkan, data tidak hanya sekadar teks, tetapi juga foto-foto. Pada CCTV, mesin yang digunakan akan merekam banyak sekali volume data dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto, dan suara. Dan kecepatannya pun tinggi.
Misalnya, CCTV yang dapat mendeteksi wajah manusia secara real-time itu membutuhkan server dengan kecepatan yang tinggi. Nah, konsep Big Data melibatkan analisis dan pengolahan data yang membutuhkan pendekatan yang baru dan skalabilitas yang tinggi. Big Data digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang penting dalam data yang sangat besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah yang kompleks. Baik, sekarang kita akan kupas terminologi berikutnya, yaitu neural network. Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah model matematika yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan saraf biologis. Neural network terdiri dari kumpulan unit pemrosesan sederhana yang disebut neuron atau node yang saling terhubung dalam berbagai lapisan atau layer. Ada berbagai jenis neural network termasuk feed-forward neural network, recurrent neural network, convolutional neural network, dan lainnya, yang masing-masing memiliki arsitektur dan fungsi yang spesifik untuk tugas-tugas tertentu seperti pengenalan pola, pengenalan ucapan, pemrosesan bahasa alami, dan analisis gambar. Neural network itu merupakan bagian dari machine learning, yang konsep logaritmanya atau struktur kode programnya itu dibuat menyerupai jaringan saraf. Baik, kemudian kita lihat terminologi berikutnya, yaitu data mining. Sekali lagi, bahan bakar untuk kecerdasan buatan adalah data. Jadi, data mining adalah proses mengeksplorasi dan menganalisis data yang besar untuk menemukan pola, wawasan, dan informasi yang berharga, menggunakan metode statistik, matematika, dan kecerdasan buatan. Pada dasarnya, data mining itu adalah kegiatan untuk memining atau menambang data dari berbagai macam sumber. Kemudian data itu bisa dianalisis untuk menghasilkan pola, untuk menghasilkan wawasan dan informasi. Berikutnya kita akan lihat ada computer vision. Jadi computer vision adalah bidang kecerdasan buatan yang berkaitan dengan pemahaman dan analisis visual oleh komputer, termasuk pengenalan objek, deteksi wajah, segmentasi gambar, dan pemrosesan gambar digital. Computer vision ini yang biasa kita gunakan sehari-hari kalau misalnya kita ingin membuka layar smartphone dari penguncian menggunakan wajah kita, atau ketika kita mengendarai mobil yang dapat mendeteksi objek-objek di depannya. Maka kita bicara tentang computer vision. Lantas ada lagi yang disebut reinforcement learning. Reinforcement learning adalah salah satu pendekatan dalam machine learning yang melibatkan pembelajaran melalui interaksi agen dengan lingkungan dan mendapatkan umpan balik atau reward berdasarkan tindakan yang diambil. Ini merupakan salah satu pendekatan pada machine learning untuk membuat agar sebuah mesin itu dapat memahami apa yang kita maksudkan melalui umpan balik atau reward. Lantas ada lagi chatbot, program komputer yang menggunakan teknik kecerdasan buatan, khususnya pemrosesan bahasa alami untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan. Nah, di dalam video course ini kita mengupas tentang ChatGPT, dan ChatGPT itu adalah konsep kecerdasan buatan yang berbentuk chatbot ini. Dalam banyak hal kita akan menemukan chatbot, entah dalam aplikasi smartphone maupun website, di mana kita bisa menanyakan sesuatu dan nanti sistem komputer akan menjawabnya sesuai dengan pertanyaan tersebut. Lantas ada lagi yang disebut Internet of Things. Konsep di mana objek fisik atau perangkat terhubung dengan internet, saling berkomunikasi dan berbagi data yang dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan data dan pengambilan keputusan yang cerdas. Jadi, ketika kita bicara tentang internet, mungkin asosiasi kita terhubung dengan smartphone atau komputer. Nah, pada Internet of Things, maka perangkatnya tidak hanya sekedar komputer, laptop, atau smartphone, tetapi juga meluas. Misalnya, pada smartwatch atau jam tangan pintar, atau kulkas yang dapat memprediksi barang yang akan habis dan kemudian menghubungi toko online untuk memasok barang tersebut. Lantas ada juga teknologi lainnya seperti
alat treadmill, olahraga yang terhubung dengan database pada smartphone, kemudian ada AC yang dapat dikontrol menggunakan WiFi, dan seterusnya. Dan alat-alat itu tidak hanya sekedar dikontrol menggunakan internet, tetapi juga dapat berkomunikasi dan berbagi data. Nah, ini adalah istilah-istilah yang lazim ditemukan ketika kita membahas tentang kecerdasan buatan.